Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Salara Nakezia dengan NPM 21570510007 dari kelas CD. Di sini saya akan melanjutkan hasil prediksi dataset affairs dengan klasifikasi KNN yang telah saya eksperimenkan. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu dataset affairs. Affairs atau perselingkuhan itu mengacu pada tindakan terlibat secara romantis dengan seorang selain pasangan resmi. Dataset affairs ini digunakan untuk membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi besar kemungkinan terjadinya perselingkuhan berdasarkan kombinasi variabel-variabel yang ada di dalamnya. Model ini dapat memberikan wawasan tentang prediksi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan yang rentan terhadap perselingkuhan. Kemudian apa itu KNN? KNN atau Continuous Neighbor adalah sebuah algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Algoritma ini bekerja dengan cara belajar di tetangga terdekat, yang berarti ia mengklasifikasikan atau memprediksi suatu data berdasarkan data yang paling mirip dengan data tersebut. Nah, dalam dataset ini terdapat 6.367 baris dengan 10 kolom data. 8 kolomnya itu merupakan hal penting sebagai penentu besar kemungkinan prediksinya, sedangkan 1 kolom lainnya merupakan bentuk penomoran tiap data. Dalam penelitian ini dilakukan proses penentuan besar kemungkinan terjadinya affairs. Dalam penentuan tersebut digunakan 8 faktor yang merupakan karakteristik yang berhubungan dengan penentuan itu. Berikut detail penjelasan faktor-faktornya. Yang pertama ada rate marriage, yaitu menilai tingkat kepuasan pernikahan pada skala tertentu. Nilainya itu bisa berkisar dari angka 1 hingga 5, yaitu dari sangat tidak puas hingga sangat puas. Kemudian yang kedua itu ada age, itu usia saat ini dari target survei. Kemudian years married, itu jumlah tahun pernikahan berlangsung. Children, jumlah anak dalam pernikahan. Religious, tingkat religiositas. Kemudian eduk, itu tingkat pendidikan terakhir. Occupation, itu status atau profesi saat ini untuk wanita. Kemudian occupation has, itu adalah status atau profesi suami. Dan yang terakhir itu adalah affairs, variabel target, menyatakan seberapa besar kemungkinan terjadinya perceraian. Nah, berikut source yang akan saya tampilkan dalam melakukan eksperimen ini. Jadi yang pertama, gambar pertama ini, dia membaca dataset dari URL GitHub yang berisi file CSV. Dataset tersebut kemudian disimpan dalam bentuk kanvas data frame yang dapat diakses dan diolah untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian selanjutnya di sini saya menampilkan struktur dataset dengan div info, kemudian menghapus kolom map dan juga affairs. Selanjutnya saya melakukan inisiasi variabel y, kemudian dimasukkan ke dalam perulangan. Untuk nilai affair-nya sendiri itu dia dibuatkan menggunakan fungsi round, kemudian hasilnya itu dimasukkan ke dalam list y. Selanjutnya itu melakukan data splitting dengan membagi dataset menjadi 2 subset, yaitu untuk latihan model atau train set dan juga untuk menguji model atau test set. Di sini kemudian melakukan split untuk data training dan testing, yang mana 80% itu adalah data training dan 20% itu adalah data testing. Selanjutnya itu melakukan normalisasi atau penskalaan fitur pada dataset menggunakan standar scalar. Tujuannya itu untuk mendapatkan kenaikan keakuratan data. Di sini lakukan import algoritma KNN, diinisiasi dengan nama klasifikasi, ya, dengan nama KNN itu klasifikasi dengan nilai n-nya itu yaitu 8. Kemudian memasukkan data training pada fungsi klasifikasi. Selanjutnya ini memprediksi kembali hasil dari klasifikasi dari express-nya. Kemudian di sini selanjutnya kita menampilkan probabilitas hasil prediksinya. Nah, di sini evaluasi model bertujuan mengukur tingkat kebingungan antara suatu data dengan lainnya dan menentukan hasil dari confusion matrix-nya. Didapatkan di sini mungkin ada cukup banyak kebingungan dari datanya. Selanjutnya ini di tahap ini untuk menentukan apakah datanya sesuai atau tidak. Untuk kesesuaiannya itu bisa disebut dengan presisi, recall, F1 score, dan juga support. Untuk recall sendiri itu menunjukkan dari pengetesan itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Untuk F1 score itu adalah
penilaian antara precision dan juga recall-nya. Selanjutnya kita menghitung nilai akurasinya. Pemanggilan akurasi skor dari modul scalar matrix. Dari hasil akurasi yang diberikan itu didapatkan 0,74. Nah, selanjutnya ini melakukan eksperimen dengan nilai K. Melakukan eksperimen dengan nilai K yang berbeda dalam algoritma Cannier-Snellivoors atau KNN dan memvisualisasikan bagaimana nilai akurasi berubah seiring dengan perubahan nilai K. Tujuannya itu untuk mengeksplorasi bagaimana kinerja model KNN bervariasi dengan nilai K. Di sini hasil akhirnya didapatkan dengan melihat grafik ini, kita dapat melihat bagaimana nilai akurasi berubah ketika nilai K berubah. Di grafik ini digunakan untuk mengetahui bahwa nilai K sama dengan 10 itu yang paling tepat untuk digunakan, karena memiliki nilai akurasi yang paling tinggi yaitu 74%. Kesimpulannya, berdasarkan data yang telah dianalisis, penerapan model KNN untuk identifikasi besar kemungkinan terjadinya perceraian pada sebuah dataset ini menghasilkan tingkat akurasi sebesar 74%. Hasil ini menandakan bahwa model KNN mampu memberikan prediksi dengan tingkat ketepatan yang cukup tinggi. Selain itu, dalam hasil analisis di atas juga menunjukkan bahwa nilai optimal untuk parameter K guna mencapai akurasi tertinggi adalah 10. Pemilihan nilai K yang tepat terbukti menjadi langkah kritis dalam meningkatkan performa model KNN pada kasus ini. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.